أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali yang saya hormati pengurus musalla Al-Furqan, bapak-bapak, ibu-ibu, cik-cik dan puan-puan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Terkhusus yang saya hormati Bapak Imam Ustaz Said, ini mahasiswa saya di Fakultas Usuluddin. Muiz. Nah, itu Muiz ya, bukan Said. Malu bahasa ngajarnya 4 lokal terus. Sengaja saya salah-salah kan, biar tahu orang mahasiswa saya banyak. Memang salah benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini adalah baru malam pertama. Begitu banyak ujian. Mungkin ada yang di perjalanan dia kena hujan atau kena becek, termasuk saya. Saya diarahkan map tadi lewat jalan yang ini, jalan unggas. Untung saya nampak mobil Tepuru. Bisa lewat Pak? Ditanya pula, mungkin kalau kena dia sabar aja tuh. Saya tanya pula bisa lewat apa enggak. Udah jelas mobilnya Tepuru, enggak bisa katanya. Mungkin lo karena dia nampak saya berjubah agak lembut hatinya sedikit kan. Ustaz nanti kualat. Akhirnya saya putar di sini. Udah satu rakaat. Saya ngomong ini sekalian mengadu nih. Jadi Bapak Ibu jangan marah, saya terlambat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak tolong catat nih. Apa judulnya? Marhaban ya Ramadan. Jangan terbalik. Ramadan marhaban, salah. Dicatat. Kalau tidak sampai nanti 5 baris catatannya tak sudi aku tanda tangani. Mulai dari sekarang. Karena kadang banyak nih penyakit nih. Ada yang bapaknya lagi ngasih buku catatan anaknya kosong. Walaupun nanti bapak kau yang ngasih, takkan sudi aku tanda tangani. Bilang sama bapakmu. Ada bapakmu sini. Bilang sekarang. Ini kadang bapaknya pula ngajari anaknya curang. Kenapa nih anak-anak ini disuruh nyatat? Supaya mau ke musola, supaya mau ke masjid. Walaupun selesai mencatat dia main mercon di luar nih. Betul kan? Iya pula katanya. Memang preman kawan. Awas nanti ku dengar suara mercon. Marhaban ya Ramadan. Marhaban berasal dari kata rohuba. Rohuba itu menurut Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradat Gharibul Quran bermakna tempat yang luas. Jadi ketika seseorang mengucapkan marhaban, berarti hatinya sedang lapang. Ya Ramadan. Ya artinya hai. Ramadan berasal dari kata Ramadan. Ramadan itu adalah ungkapan seorang musafir yang merasakan terik panasnya padang pasir. Jadi ada 2 maknanya. Ada yang mengatakan Ramadan ini maknanya adalah pasir yang panas, atau yang kedua batu yang panas. Karena bisa kita bayangkan bagaimana musafir dulu di Arab. Dia berjalan kaki menaiki unta melewati padang pasir yang panas. Jadi Ramadan ini biasanya identik dengan
dengan panas. Nah, ungkapan marhaban ya Ramadan ini adalah ungkapan seseorang yang menerima tamu yang agung. Ketika seorang mengucapkan marhaban ya Ramadan, hatinya lapang, menandakan perasaannya senang dengan kedatangan Ramadan. Ada sini yang tak senang? Yang biasa jualan es di siang hari tak senang? Hah? Nggak ada jual es ini. Yang jual nasi, kalau ada orang tak senang, itu karena dia ketauhidannya tak kuat. Dia merasa bahwa rizkinya dia yang mengatur, bukan Allah yang mengatur. Kalau memang seseorang itu kaya karena usahanya, lalu mengapa tukang dodos gaji lebih kecil dari orang yang hanya ongkang-ongkang kaki di kantor? Betul tak? Mana lebih besar gaji tukang dodos sama orang yang kerjanya diam-diam aja di kantor ber-AC? Mana lebih besar? Ini ada orang nggak sini? Baru malam pertama lo ini. Mana lebih besar? Ini mohon maaf kalau ada yang tukang dodos. Saya pun kadang-kadang dodos juga, hanya sekali 2 minggu. Lebih besar orang yang kerja di kantor. Maka betul lah rezeki itu Allah yang mengatur. Maka coba lu sama-sama supaya saya tahu hati ibu nggak sempit sekarang datang Ramadan nih. Coba lu ucapkan marhaban ya Ramadan. Ay. Apa kata orang itu aja lah. Sama kayak orang baca Yasin, ujungnya aja yang jelas. Ketika seorang menerima tamu yang agung dalam tradisi Arab, maka dia ucapkan marhaban ya Ramadan. Dengan hati yang lapang ini, tentu bukan hanya sebatas diungkapkan di lisan, tetapi juga harus diungkapkan pada perbuatan. Kalau datang tamu yang agung, misalnya pengurus musola mengatakan, Bapak Ibu, akan datang tamu yang mulia. Apakah itu wali kota atau gubernur yang nanti akan memberikan oleh-oleh kepada kita? Maka dari itu mari kita persiapkan segala persiapan supaya tamu yang agung pulang tidak dalam keadaan kecewa. Nah, tamu yang datang malam dimulai dari terbenamnya matahari tadi, itu lebih mulia lagi daripada sekedar wali kota dan gubernur. Mana lebih mulia? Ramadan atau Agung Nugroho? Kurekam ini. Tunggu bentar. Mana lebih mulia? Ramadan atau Abdul Wahid? Ramadan. Agung Nugroho, Abdul Wahid, paling-paling itu mulianya 5 tahun aja. Itu pun kalau nggak bekasus. Kalau bekasus, selesai. Tapi Ramadan mulianya itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ada satu malam di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Itu baru keutamaan secara umum. Di hari-harinya kita bersahur. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kamu, karena di waktu sahur itu ada keberkahan. Makna sahur ini jangan hanya dibatasi makan sahur. Bangun sahur, mempersiapkan sahur, sholat tahajud, di situ mendapatkan keberkahan. Nah, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kemudian dari terbenam matahari sampai terbit fajar lagi. Apa kata Rasulullah? Man shoma man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang siang harinya berpuasa
yang malam harinya melaksanakan qiyamul lail karena imannya, karena ihtisab. Ihtisab itu apa? Hasibah, artinya muhasabahnya. Dia introspeksi dirinya. Kalau Ramadan tahun lalu masih banyak bolong-bolongnya. Ramadan tahun lalu masih banyak bolong tarawihnya. Ramadan tahun lalu masih juga jadikan alasan tidak sahur untuk tak puasa. Maka Ramadan ini saya harus tutupi. Orang yang seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Waktu sahur ada keberkahan. Pagi hari sampai sore hari ada keampunan. Malam hari ketika dia melaksanakan qiyamul lail ada keampunan. Oh, ternyata Ramadan sangat mulia. Mana lebih mulia Ramadan dibandingkan Agung Nugroho sekaligus Abdul Wahid? Nah, yang sebelah sini ragu-ragu. Ini orang-orang politik kayaknya sebelah kiri. Apalagi yang bapak-bapak lemah syahwat. Kalah sama ibu-ibu. Nah, bagaimana kita membuat persiapan? Yang pertama sekali yang harus disiapkan adalah kesehatan. Apa sebab? Karena Ramadan ini berisi tentang ibadah yang berkaitan dengan kesehatan. Puasa itu amalan fisik. Qiyamul lail amalan fisik. Ada yang amalan itu berkaitan dengan fisik, ada yang berkaitan dengan harta. Sholat fisik atau harta? Dua-duanya. Bisa Bapak, sah nggak sholatnya telanjang? Ini ada orang nggak nih? Sah nggak sholatnya telanjang? Berarti harus beli baju pakai duit. Baju partai kan ada. Baju yang gambar Abdul Wahid masih ada. Atau sini Samsuar kemarin. Baju Samsuar masih ada. Bayar nggak? Bayar pakai suara Bapak. Bayar. Berarti juga butuh harta. Kata Allah apa? Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, bawa perhiasanmu untuk pergi ke masjid. Jadi sebenarnya kita sholat nih harus menampakkan emas kita, menampakkan harta kita, tapi dengan syarat tempatnya harus aman. Ngapa harus dipakai perhiasan Pak Ustadz? Untuk menunjukkan rasa syukur kita. Jadi kalau ada ibu-ibu nanti bawa gelang, bawa kalung, ini pula jilbabnya kalau pulang nampakkannya emasnya, berarti dia mengamalkan ayat Al-Quran. Entah bagian Fir'aunnya, entah bagian korunnya, atau bagian ayat yang itu. Wallahu a'lam. Jadi persiapkan apa? Kesehatan. Mulai Ramadan ini jangan lagi begadang. Jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak mendukung kesehatan. Olahraga, jalan terus. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah harta. Masa Ramadan harus menyiapkan harta Pak Ustadz? Bukannya Ramadan ini harusnya kita berhemat. Mulai dari makan siang nggak makan, sarapan nggak sarapan. Kenapa harus menyiapkan harta juga? Untuk apa harta ini? Man fattara shaiman falahu mithla ajri shaimi. Siapa yang memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi maksudnya apa? Harta yang kita siapkan ini untuk berbagi, berbuka puasa. Oh, kalau gitu saya nggak usah lagi puasa Pak Ustadz. Kenapa? Karena bagi buka saja dapat pahala Bagaimana? Mantap. Takkan dapat ibu pahala seperti orang berpuasa kalau betul-betul tidak puasa. Itu syaratnya. Harus puasa dulu, dia berikan perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka mendapatkan pahala seperti orang berpuasa, kecuali gila, haid, nifas. Nah, bapak-bapak pilih yang mana?
Kamu pilih yang mana? Gila, haid, nifas. Pilih yang mana? Haid. Oh, enggak. Maaflah, malam pertama ini memang agak kuat volume ini, terdengar lain pula. Yang ketiga harus dipersiapkan apa? Yang dipersiapkan itu adalah Al-Quran. Nih, bagi yang baru-baru nikah nih. Tapi nampaknya udah kadaluarsa semua wajahnya. Yang kemarin katanya maharnya seperangkat alat sholat yang tak pernah dibuka sampai mati. Sekarang buka Al-Qur'annya yang bapak gunakan kemarin sebagai mahar Al-Quran. Inilah momentum untuk membaca Al-Quran. Coba targetkan Ramadan ini minimal sekali hatam Al-Quran. Bawa anaknya yang dulu marah-marah sama Ustadz Muiz kan, pikir dah berubah jadi Said lagi. Yang marah-marah sama Muiz karena Muiz pukul anaknya, cubit anaknya. Kau cubit anakku gara-gara engkau ajarkan ngaji. Gak pernah aku cubit anakku nih, aku yang ngasih makan, kau cubit. Sekarang coba Ramadan nih bapak sendiri yang ngajar anak bapak. Sanggup enggak bapak? Enggak sanggup Pak Ustadz. Apalagi yang dirasakan oleh Ustadz Muiz. Sekarang nih coba nih ngaji anak tuh, apalagi yang baca Iqra. Coba aja. Sabar enggak bapak? Mungkin enggak cuma bapak cubit, bapak tendang mungkin bisa. Apalagi ku tengok memang muka-muka agak-agak apa nih, kurang sabar ku tengok muka-muka bapak nih. Terlihat dari bentuk kumisnya yang tebal-tebal. Jadi apa yang kita persiapkan? Apa? Yang pertama tadi apa? Kesehatan. Yang kedua, harta untuk apa? Berbagi buka puasa. Yang ketiga, Al-Quran. Untuk baca Quran. Bukan untuk persiapkan Quran aja, tapi untuk dibaca. Nah, itulah mungkin persiapan yang penting. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Jangan lupakan persiapan ini, karena masih ada 29 hari lagi atau 30 hari lagi. Setelah ini malamnya 29, tapi siangnya masih 30. Semangat. Waktu ini akan terasa cepat. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.